Puji Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur saudara di malam hari ini kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan di PD Immanuel kali ini. Dan ini pertama kali tentunya saya boleh melayani. Terima kasih untuk Pastor Fauzi juga Pastor Babe ya, ini sahabat saya nih. Sungguh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Kemarin saya datang dari Jakarta ya sampai sini di siang hari, dijamu dengan begitu luar biasa, hospitality yang luar biasa ya. Dan saya boleh istirahat sebentar lalu malamnya melayani di Fresh Community ya, ibadah dewasa muda dari GBI Gajah Mada. Dan hari ini juga wah pokoknya perbaikan gizi saudara ya, dari pagi sampai siang ya, saya sampai masih kenyang ini ya, siang hari ya, sore malam hari ini. Dan saya bersyukur kalau malam hari ini bisa ketemu dengan saudara sekalian di PD Immanuel. Dan saya percaya bukan sebuah kebetulan, Tuhan percayakan saya untuk datang ke tempat ini jauh-jauh dari Jakarta. Pasti ada pesan Tuhan yang spesial buat saudara semua, amin. Nah puji Tuhan saudara, pada kesempatan kali ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Forget, Focus, Forward. Bilang sama saya, forget, focus, forward. Kalau mau disingkat ini 3F saudara ya. Ada forget, ada fokus, ada forward. Nah tentunya di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan, ada yang namanya fase, ada yang namanya musim kehidupan yang kita harus lalui bersama saudara. Dan ada beberapa hal yang telah terlewat di belakang kita, maka hal-hal tersebut harus kita belajar untuk lupakan. Terutama hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang mendatangkan luka, trauma di masa lalu. Itu kita harus belajar untuk melupakannya. Dan kemudian setelah kita melupakan masa lalu, kita mulai belajar untuk berfokus saudara, kepada apa yang ada di hadapan kita. Sebelum kita forward atau melangkah ke depan, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui tujuan kita itu mau kemana. Nah maka itu kita perlu fokus saudara. Dan setelah kita mendapatkan fokus, barulah kita belajar untuk melangkah, mencapai destiny yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Nah, tapi sebelum lebih dalam lagi kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, boleh ditampilkan ini foto keluarga saya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi inilah keluarga kecil saya sudah menikah dengan istri saya bernama Dita. Dan Dita ini adalah anak pejabat saudara ya. Bukan pejabat di DPR tapi ini adalah peranakan Jawa Batak saudara. Nah jadi papa mertua saya itu orang Batak ya, jadi istri saya Boru Batubara. Ada orang Batak di sini? Oh ternyata Pastor Fauzi ya. Ya Boru Batubara istri saya. Dan mamanya itu dari Blitar saudara, Jawa Timur. Ya, dan kami dikaruniai 2 orang anak, yang laki-laki usia 10 tahun namanya Dominic, dan yang perempuan usia 5 tahun namanya Emily. Dan kami melayani di satu gereja namanya GBI Ebenezer di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pengembalaan dari pendeta Amos Hosea, dan saya di sana dipercaya untuk melayani generasi muda saudara ya. Dari sejak 2011 itu saya berkecimpung di dunia youth. Dan mulai 2021 mulai dipercaya untuk melayani usia dewasa muda saudara ya. Jadi single profesional maupun keluarga-keluarga muda. Ya, dan saya percaya itu bukan sebuah kebetulan karena tahun lalu pun saya diberi kepercayaan untuk melayani di Biro Dewasa Muda. Seperti yang tadi Pastor Babe sudah katakan. Ya, saya melayani di Biro Dewasa Muda, pengurus pusat Gereja Bethel Indonesia. Dan saya punya hati melihat bagaimana Tuhan bekerja saudara di tengah keluarga demi keluarga. Ya, ada pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Dan saya percaya pemulihan itu pun menjadi bagian kehidupan kita saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah sebelum kita masuk lebih dalam,
Di dalam pemberitaan firman Tuhan saya mau lihat kembali tangan-tangan yang antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan, sekali lagi dong berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya saudara, kita akan mulai pembahasan firman Tuhan ini. Dan kita mulai dari F yang pertama saudara, yaitu forget. Bilang sama saya, forget. Nah, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi dikatakan demikian. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama saudara. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara perhatikan bagaimana Rasul Paulus menasehatkan jemaat di kota Filipi. Kalau saudara nanti baca lebih lanjut, Rasul Paulus sedang mengajak seluruh jemaat di kota Filipi untuk ikut di dalam sebuah perlombaan iman. Di mana mereka berlari-lari untuk mendapatkan panggilan sorgawi saudara. Nah tapi sebelum para umat Tuhan itu berlari, sebelum mereka masuk ke dalam perlombaan iman, maka pertama-tama mereka harus melupakan apa yang telah di belakang mereka. Karena mereka tidak akan bisa berlari dengan maksimal, berlari dengan sekuat tenaga kalau ternyata ada belenggu di masa lalu yang membuat mereka tidak bisa fokus apalagi berlari. Saudara, nah maka dari itu kita pun sebagai umat Tuhan saudara perlu mulai mengevaluasi diri kita masing-masing. Adakah sesuatu yang di masa lalu yang telah berlalu dan kita harus melupakannya? Atau justru sesuatu di masa lalu itu begitu membelenggu kita sehingga kita tidak bisa maksimal, tidak bisa dipakai Tuhan secara efektif di masa yang sekarang atau bahkan di masa yang akan datang. Nah maka dari itu kita perlu bertanya, menjawab pertanyaan ini. Apa saja sih yang harus kita lupakan di belakang kita? Nah tentunya kehidupan itu seperti layaknya kita sedang berkendara saudara ya. Kita sedang nyetir mobil. Kaca di depan kita itu kan kaca yang besar. Lalu di kanan kiri, di tengah ini ada kaca yang kecil. Biasa disebut sebagai kaca spion. Ada nggak saudara yang nyetir mobil mau maju ke depan ngelihatnya ke spion terus? Ngegas tapi lihatnya ke spion. Rasa-rasanya cepat atau lambat mobil itu akan nabrak. Karena dia nggak fokus melihat ke depan. Nah maka dari itu pun dengan kehidupan kita saudara. Kita nggak boleh terlalu fokus kepada spion yang ada di masa lalu kita. Kita menoleh terus ke belakang. Kita harus fokus ke depan. Sekalipun memang di dalam hidup sekali-kali kita perlu menoleh ke belakang. Melihat ke kaca spion. Tujuannya apa saudara? Yang pertama, kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan pernah lakukan di masa lalu, dia menolong kita, dia memulihkan keadaan kita, dia mengadakan mujizat di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hari ini kita ada di dalam sebuah pergumulan yang berat dan kita mulai bertanya-tanya kira-kira Tuhan bisa gak ya, Tuhan sanggup gak ya menolong saya. Lalu kita mulai merenungkan kembali kasih dan kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan itulah yang menumbuhkan pengharapan di hati kita. Amin saudara, itu yang membuat kita kembali berharap dan punya kekuatan yang baru untuk melangkah saudara. Amin. So gak apa-apa sekali-kali menoleh ke belakang. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya hidup kita harus bergerak maju ke depan. Nah apa saja yang harus kita lupakan di belakang kita? Yang pertama adalah dosa masa lalu. Bilang sama saya, dosa masa lalu. Nah ini harus kita lupakan saudara. Memang dahulu kita adalah hamba dosa. Kita terjual di bawah dosa, yang kita lakukan semata-mata adalah dosa. Tetapi ketika Yesus hadir di kehidupan kita, kita beroleh anugerah keselamatan. Kita diperbaharui, kita bukan lagi menghidupi kedagingan kita. Tapi kita menjadi manusia baru di dalam Kristus.
Maka dari itu apa saudara? Segala sesuatu, dosa, pelanggaran, kegagalan yang pernah kita buat. Ketidaktaatan yang selama ini kita lakukan. Kita harus meninggalkan itu semua saudara. Kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Nah maka dari itu firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasalnya ke-43 ayat 25. Tuhan berkata demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena siapa saudara? Aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ada amin? Saudara, ketika Tuhan memilih untuk mengampuni dan melupakan dosa kita, itu bukan ditentukan dari seberapa besarnya penyesalan kita. Oh kalau saya menyesalnya 40 hari, 40 malam, wah pasti Tuhan ngelupain dosa saya. Tapi kalau saya penyesalannya cuma beberapa jam saja, waduh kayaknya Tuhan masih bakal perhitungin tuh dosa saya. Tidak demikian saudara. Bukankah firman Tuhan tadi berkata, aku menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena siapa? Aku sendiri kata Tuhan. Karena aku maha pengampun, aku maha penyayang. Aku mengasihi orang-orang yang telah aku tebus. Maka aku tidak mengingat-ingat dosa mereka. Amin saudara. Yesus angkat dosaku dan buangkan ke laut. Pure. Ya kan? Buangkan ke laut, pure. Benar-benar dibuang itu enggak tanggung-tanggung saudara. Tuhan buang itu sampai ke dalam jurang yang paling dalam di tengah laut. Saudara, dan bukan setengah-setengah Tuhan menghapus dan melupakan dosa kita. Amin saudara. Dia Tuhan yang tidak mengingat-ingat kembali kesalahan kita. Nah maka dari itu kita perlu untuk belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Kadang ada orang yang bisa mengampuni kesalahan orang lain. Tapi mengampuni diri sendiri susahnya bukan main. Ada rasa bersalah yang terus-menerus menghantui dia. Mengejar-ngejar dia. Tapi hari ini saya mau ingatkan setiap kita saudara, apapun dosa, pelanggaran, kegagalan, ketidaktaatan yang pernah kita buat di masa lalu, ketahuilah satu hal, bahwa Tuhan telah mengampuni dan melupakan dosamu. Amin saudara. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita, lalu mengapa kita sebagai manusia masih suka mengingat-ingat kesalahan kita dan tidak mau berdamai dengan masa lalu, dengan kesalahan yang pernah kita buat. Saudara, ada satu drama Korea. Ada yang suka nonton drakor di sini? Saya merasakan aura-aura drakor soalnya di sini. Ada satu serial namanya Hometown Cha-Cha-Cha, saudara. Ada yang pernah nonton? Nah, boleh ditampilkan slide-nya. Ini ada seorang yang bernama Hong Du-sik, saudara ya. Selain dia ganteng, saudara, ternyata dia punya masa lalu yang kelam. Di film Hometown Cha-Cha-Cha itu dia pernah bikin satu kesalahan fatal yang membuat orang-orang di sekitarnya itu dirugikan. Bahkan ada yang sampai frustasi, depresi, mengakhiri hidupnya oleh karena kesalahannya si Hong Du-sik ini. Akhirnya dia memilih untuk mengasingkan diri. Dia pulang ke kampung halamannya dan dia berpikir ya udah nggak ada yang tahu di kampung halaman saya pernah bikin kesalahan fatal. Dia pikir semuanya beres saudara. Sampai ketika dia mulai berjumpa dengan orang-orang, ya mulai dengan ketemu dengan gebetannya, ya kan drakor pasti ada percintaannya gitu kan. Ketemu dengan teman-temannya. Nah, ternyata didapati bahwa luka dan trauma di masa lalunya itu belum beres saudara. Dia menjadi pribadi yang mudah marah, bisa kecewa, frustasi oleh karena masa lalunya belum dibereskan. Nah maka dari itu kita sebagai anak Tuhan ayo, bukan sekedar nonton drakor, tapi ayo kita berdamai dengan masa lalu kita saudara. Amin, colek kanan kiri bilang, udah berdamai belum dengan masa lalu? Ya, saudara, itu menjadi sesuatu yang penting.
Ya, kita telah diampuni oleh Tuhan. Maka kita belajar mengampuni diri kita. Dan juga kesalahan, kegagalan yang pernah kita buat di masa lalu. Amin. Dan jangan mau lagi diintimidasi oleh iblis. Iblis paling suka mengingatkan kita akan masa lalu kita. Ya elah hari ini sok-sokan ibadah, sok-sokan pelayanan. Kan kemarin juga bikin dosa. Kan kemarin segeng sama gue kata iblis. Sekarang udah sok-sokan pelayanan. Waduh, intimidasi terus datang ya kan. Anak-anak muda dihantui dengan perasaan bersalah. Iblis berusaha menggoyang iman mereka. Tapi ketahuilah satu hal saudara, bahwa ketika engkau sudah diampuni oleh Tuhan, engkau sudah disucikan, engkau sudah dilayakkan, semua itu engkau terima bukan karena usaha dan perbuatanmu. Bukan karena kesalehan kita saudara, melainkan oleh apa? Darah Yesus. Darah Yesus yang telah menyucikan, memperbaharui kita, menguduskan kita. Sehingga kalau hari ini saudara kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, kita beribadah, kita melayani Tuhan. Ada yang bermain musik, ada yang bernyanyi. Saya menyampaikan firman. Ketahuilah satu hal. Itu bukan karena kuat gagah kita. Itu bukan karena usaha dan perbuatan kita yang melayakkan kita. Tapi ketika kita berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, it is all because of His grace. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. So kalau iblis mengingatkan engkau akan masa lalumu, ingatkan dia akan masa depannya. Masa lalu kita sudah beres. Amin. Udah tutup buku. Kenapa? Yesus mengampuni kita. Masa depan kita jelas. Masa depan cerah. Kenapa? Karena Yesus bersama dengan kita. Tapi iblis ingatkan masa depannya. Madesu. Masa depan suram. Karena tidak ada pengampunan bagi iblis. Dan penantian bagi dia adalah neraka saudara. Tetapi setiap dari kita telah diampuni, amin. Colek kanan kiri bilang, kita dijamin masuk surga. Iya. Haleluya. Amin saudara. Kita telah menerima pengampunan itu. Oleh karena itu kita harus berdamai dengan dosa masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus, apa yang harus kita lupakan? Yang kedua tentunya apa saudara? Kesalahan orang lain. Ya, kesalahan orang lain. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kenapa saudara? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengapa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita saudara? Bukan karena orangnya layak untuk diampuni. Halo? Berapa banyak dari kita yang menunggu-nunggu orang minta maaf sama kita, merasa bersalah dulu baru minta maaf sama kita, lalu kita baru merasa mau mengampuni dia. Mau sampai kapan saudara nunggu orang lain sadar? Halo? Belum tentu mereka sadar. Ya kan? Kita mengampuni orang itu karena apa? Karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Kalau Tuhan sudah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian terhadap sesamamu. Dan itu yang harus kita lakukan saudara. Karena pada akhirnya at the end of the day, waktu kita memilih untuk mengampuni, itu semua adalah demi kebaikan kita. Benar apa benar? Siapa di sini yang masih dikuasai kepahitan tapi di saat yang sama bisa berbahagia? Hatinya dikuasai sukacita yang melimpah. Gak bisa saudara. Kalau masih benci, masih dendam, masih pahit, bahagianya tuh setengah-setengah. Ya kan? Diajak makan di restoran bintang 5. Oh makanannya enak banget. Tapi lagi makan enak, terlintas muka orang yang bikin kita kesel. Langsung gondok. Makanan enak jadi
enak saudara. Jadi males makannya. Lagi happy, lagi nongkrong-nongkrong sama Besti. Si Besti gak sengaja nyebut nama orang yang kita benci. Waduh, langsung moodnya berubah. Gak mau lagi ngobrol. Udah jangan sebut-sebut nama itu lagi. Udah enak gua dengernya. Nah loh, benar gak saudara? Gak ada gunanya saudara kita hidup dalam kebencian dan kepahitan. Halo? Amin saudara? Ayo belajar mengampuni. Mertua, ampuni menantumu. Amin? Gak ada yang amin nih? Menantu ampuni mertuamu. Suami ampuni istrimu, istri ampuni suamimu. Karena semua itu Tuhan perintahkan untuk kebaikan kita. Ya, seorang presiden Afrika Selatan, mantan presiden Afrika Selatan bernama Nelson Mandela pernah berkata, orang yang membenci, orang yang hidup dalam kebencian, itu seperti orang yang meminum racun dan berharap orang yang dia benci itu yang terbunuh. Bisa gak gitu saudara? Santet kali ya. Kan bukan santet ya saudara. Kalau kita yang minum racun yang mati siapa? Ya kita. Yang rugi siapa? Ya kita saudara. Nah oleh karena itu supaya hidup kita dikuasai damai sejahtera, dikuasai oleh sukacita. Belajarlah apa saudara? Mengampuni. Ya, tapi gini saudara, saya tahu beberapa dari kita berkata, ya Bapak mah enak ngomongnya gampang. Kan Bapak gak ngerasain, saya nih yang terluka. Iya saya tahu saudara. Ya bahkan ada istilah kan orang bilang, oh forgive itu harus forget juga. Forgive and forget. Pertanyaan saya, bisa gak forgive and forget? Tergantung saudara. Tergantung seberapa dalam luka yang ditimbulkan. Kalau misalkan lukanya itu cuma goresan, kadang gak perlu ngampunin, bisa lupa sendiri. Benar gak? Tiba-tiba ada yang nyamperin kita, bro. Sorry ya gue mau minta maaf, kenapa? Kemarin kayaknya gue salah ngomong deh sama lo. Kayaknya bercanda gue kelewatan deh, so sorry ya. Terus teman kita bilang, apaan? Saya aja gak inget, sudah lupa tuh. Gak ada dendam di hatinya, gak perlu mengampuni, bisa lupa sendiri, benar gak? Itu kalau lukanya tergores. Tapi kalau lukanya dalam saudara, menimbulkan trauma. Forgive, not always forget. Kita harus menyadari hal ini saudara. Mungkin tadi bencinya kita tuh 100%, keselnya kita tuh udah 100%. Kita diajak berdoa, kita diajak baca firman, kita diajak mengampuni. Dari yang 100 jadi 90, berkurang lagi jadi 80, 70. Ke-trigger lagi, dibikin kesel lagi. Naik jadi 80, 85, terus begitu terus. Tapi saya mau katakan satu hal saudara. Bahwa Tuhan itu tidak pernah memandang hina, tidak pernah meremehkan proses pulihnya kita. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang sabar mendampingi kita. Bahkan ketika kita bergumul, Tuhan aku mau mengampuni, aku mau melupakan tapi kok susah ya. Belajar saudara, saya tahu tidak mudah. Tapi saya juga percaya manusia itu bukan robot. Yang kalau udah mau menghapus kebencian itu tinggal diklik delete. Habis delete masuk ke recycle bin, delete sekali lagi, habis itu kelar. Itu kan program saudara ya. Tapi kan manusia memorinya gak seperti itu. Maka dari itu yuk belajar menghargai orang lain yang sedang berproses saudara. Amin. Saya percaya misalkan Koko Babe ini ya, pelayanannya kan pelayanan generasi, teens, youth gitu ya. Gak gampang ya Be, untuk dampingi anak-anak yang punya luka batin itu. Gak bisa cuma sekali altar call abis itu kelar. Bisa jadi minggu depan gitu lagi. Ya kita perlu bersabar mendampingi saudara. Nah makanya kalau anak muda tuh ada lagunya tuh. Lagu Gen Z zaman sekarang, lagunya bilang gini. Aku sudah tak marah. Walau masih teringat semua yang terjadi. Tuh pada tahu lagunya. Jadikanku yang hari ini. Nah gitu. Bukan lagu rohani sih.
tapi pesannya penting. Aku udah gak marah, aku udah gak benci, aku udah mengampuni, tapi masih teringat. Ya, and it's okay, saudara, pelan-pelan. Bisa yuk? Bisa. Ya, asalkan kita mau, Tuhan akan mampukan setiap kita. Amin. Nah gini, ketika kita tadi proses pulih 90, 80, 70, mungkin sampai akhir masih tersisa 10%, saudara. Kita masih ingat kejadian itu, tersisa 10%. Dan kita bilang, kenapa sih Tuhan izinkan 10% ini? Dan ternyata ada maksud dan tujuan Tuhan, saudara. Tuhan sisakan memori itu supaya apa? Suatu hari ketika ada orang lain yang bergumul dengan masalah yang sama, engkau bisa datang kepada dia dan berkata, I've been there. Saya pernah ngalamin itu. Memang tidak mudah. Tapi saya percaya waktu kita berjalan sama Tuhan, Tuhan mampukan kita melewati masalah itu. Amin. Gak pernah kebetulan, saudara. Roma 8 ayat 28 katakan apa? Akan tetapi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah makanya Pastor Rick Warren pernah berkata demikian, saudara. God can turn your mess into a message. Tuhan itu bisa mengubahkan sesuatu yang rusak, yang berantakan di masa lalu kita menjadi sebuah pesan yang indah. Menjadi sebuah kesaksian yang menguatkan orang lain. Amin, saudara. Ya, bertumbuh terus di dalam pengampunan. Ya, saya percaya apa yang harus kita lupakan, Tuhan akan mampukan kita untuk melewati itu semua. Amin. Itu yang pertama, forget. Kita masuk yang kedua, apa saudara? Fokus, bilang sama saya fokus. Yang sudah mulai ngantuk, tetap fokus. Ya, luar biasa ya saudara, ini di weekdays datang beribadah saya harus acungi jempol saudara. Karena di Jakarta susahnya bukan main, bikin ibadah tengah minggu. Tapi kalau saudara datang karena saudara rindu mengalami Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Ya, ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita masuk kepada poin berikutnya saudara, fokus. Di Filipi 3 ayat 13 tadi. Firman Tuhan katakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan apa saudara? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan saudara, kalau udah melupakan yang di belakang, sekarang saatnya untuk mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Karena kalau kita nggak mengarahkan diri saudara dan mulai berfokus untuk melangkah, kita tuh jadi orang Kristen kan bertobat tuh berputar arah ya. Kita tuh berbalik 180 derajat. Tadinya berjalan menuju dosa dan kebinasaan, kita bertobat, kita berbalik arah. Tapi kalau kita nggak fokus dan mulai melangkah ke depan, kita menghadapnya sudah ke depan. Tapi ternyata kita tuh lagi moonwalk saudara, kayak Michael Jackson, hihi gitu ya. Kenapa? Karena fokusnya kelihatannya ke depan, tapi masih terikat di masa lalu. Nggak bisa saudara. Ya, maka kita harus melangkah ke depan dan berfokus kepada apa yang di hadapan kita saudara. Nah, yang menarik saudara, di dalam firman Tuhan, kata mengarahkan diri, ya, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kata mengarahkan diri itu berasal dari bahasa Yunaninya epekteino. Bilang sama saya, epekteino. Epekteino itu bahasa Yunaninya dalam bahasa Inggrisnya itu to stretch forward. Saudara dulu pernah belajar ya di sekolah, kalau ikut lomba lari itu ada 3 gerakan. Yang pertama apa? Bersedia, habis itu siap. Nah, siap itu stretch forward saudara. Baru habis itu ya. Kalau misalkan dari bersedia langsung ya, kaget. Belum siap. Tapi kalau udah dikata stretch forward, siap, itu artinya kita lagi kumpulin fokus kita saudara. Kita lagi gain fokus. Dan kita punya titik tumpu untuk melesat. Ya, siap, ya langsung lari, melangkah ke depan. Nah pertanyaannya, kita sebagai anak Tuhan, sudahkah kita mengarahkan diri dan berfokus kepada apa yang di hadapan kita?
Nah pertanyaan sekarang apa sih fokus yang harus kita tuju? Kita mengarahkan diri kepada apa? Nah, firman Tuhan di sana dikatakan bahwa ketika kita berfokus, ayat 14 katakan kita berfokus kepada panggilan surgawi, saudara. Katakan sama saya, panggilan surgawi. Seperti apa panggilan surgawi itu, saudara? Artinya seseorang ketika hidup dalam panggilan surgawi, hidupnya itu digerakkan oleh visi Tuhan. Tujuan Tuhan atas kehidupannya. Dan betapa penting seseorang punya visi. Karena di dalam Amsal 29 ayat 18a, King James Version katakan demikian. Where there is no vision, the people perish. Di mana tidak ada visi, maka orang-orang akan binasa. Bayangkan saudara kalau saudara ikut satu pelayaran ya di tengah laut. Lalu nahkodanya bilang, oke saudara kita gak akan kemana-mana. Kita cuma muter-muter aja di tengah laut ini. Gak ada tujuannya. Berani gak saudara naik kapal seperti itu? Walaupun dibayar berapapun kita juga gak berani saudara. Gak ada visinya. Gak ada tujuannya saudara. Nah maka dari itu Rasul Paulus juga mengatakan hidup orang Kristen itu seperti perlombaan. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara mau gak bertinju atau berantem dengan seseorang, tapi sebelum berantem matanya ditutup dulu. Matanya dihalangin pakai kain. Jadi gak tahu sasarannya di mana. Gak mungkin menang saudara kalau begitu. Ya gak? Kemarin tuh sempat heboh tuh. Randy, tapi bukan Randy Chandradinata, Randy Pangalila. Ya kan dia ikut tanding kan. Wah udah dihajar habis-habisan, tapi itu sekali dia muter tendang perut lawannya kan langsung lawannya rebah. Oh, saya bilang itu tendangan kasih karunia saudara. Ya, langsung kehajar itu ulu hati lawannya ya. Menang si Randy ini. Dan ternyata dia berlatih bukan 1-2 bulan saudara, 2 tahun. Mempersiapkan diri buat pertandingan itu. Itu orang yang punya tujuan saudara. Nah makanya kita sebagai anak Tuhan apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Masa iya kita mau hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah hidup? Sekedar lahir ke dunia, sekolah, kuliah, kerja, apalagi? Cari pasangan, menikah, punya anak, punya cucu. Habis itu mati. Gitu aja hidupnya. Nggak ada tujuannya saudara. Tapi kalau anak Tuhan punya panggilan sorgawi, dia sadar bahwa hidupnya bukan tentang dia lagi. Hidupnya bukan tentang mengejar yang namanya uang, kedudukan, popularitas. Ya kan? Karena orang dunia kan berkata yang menggerakkan kita itu 3 ta. Harta, tahta, dita. Itu istri saya. Harta, tahta, wanita. Wah. Jadi yang membuat dia kerja beraktivitas itu sekedar apa yang dunia ini tawarkan. Tapi bagi kita anak Tuhan, kita bukan digerakkan oleh tujuan duniawi saudara. Amin. Kita digerakkan oleh tujuan ilahi. Yaitu apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Bagaimana caranya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kehadiranku ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Cari uang perlu gak? Perlu, tapi bukan untuk memperkaya diri. Tapi bagaimana lewat kekayaan yang Tuhan percayakan, aku bisa jadi saluran berkat. Punya kuasa, punya pengaruh itu bagus gak? Bagus. Bukan untuk menekan orang lain, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Tapi bagaimana dengan pengaruh yang ada, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, kerajaan Tuhan di muka bumi semakin diperluas saudara. Amin. Itu tujuan kita. Memperoleh panggilan sorgawi untuk tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Dan ketika orang punya fokus yang benar di dalam kehidupannya. Orang yang fokus pada visi itu menghasilkan yang namanya daya tahan saudara terhadap tantangan dan penderitaan. Orang kalau nggak punya tujuan, wah awalnya semangat.
Tapi maaf saudara, itu bahasanya tuh anget-anget tai ayam. Kenapa? Karena di awal, wah ayo kita mau capai tujuan kita. Tapi pada perjalanannya ketika ada penderitaan, ada tantangan, kita langsung mundur. Kita memilih jalan yang mudah. Nah ini yang menarik saudara, satu statement dari seorang pendeta bernama Chris Vallotton dikatakan demikian. Visi itu memberi rasa sakit sebuah alasan. Orang-orang tanpa visi cenderung memilih jalan dengan rasa sakit yang paling sedikit. Jadi kalau udah gak nyaman, udah ada pergumulan dari apa yang dia mau capai, dia memilih cari jalan lain. Yang penting enak, yang penting nyaman. Padahal ada istilah no pain, no gain. Tanpa penderitaan tidak ada hasil yang maksimal saudara. Nah sebaliknya apa saudara? Orang-orang yang memiliki visi itu mampu menahan rasa sakit. Karena mereka dapat melihat hadiah yang tersedia di depan. Dan mereka tahu bahwa pengorbanan mereka akan apa? Sepadan. Seakan-akan dia bisa melihat, bisa memvisualisasikan ada sesuatu di depan yang akan dia raih. Dan itu yang membuat dia tetap melangkah. Sekalipun berat, sekalipun tidak mudah, sekalipun banyak tantangannya. Dia tetap mencapai garis finish. Amin saudara. Dan saya mau katakan, yang ada di hadapan kita, itu sebenarnya gak sepadan. Apa gak sepadannya? Yang menanti kita, itu jauh lebih besar. Jauh lebih mulia. Jauh lebih berharga daripada penderitaan sementara yang kita sedang jalani. Amin saudara. So mungkin hari ini saudara berkata, aduh capek pak, pertahanan rumah tangga itu berat. Aduh pak capek pak, ini pekerjaan benar-benar bikin saya burn out, bikin saya lelah dan sebagainya. Aduh pelayanannya melelahkan pak, saya gak kuat. Tapi ketahui satu hal, di dalam penderitaanmu ada mahkota yang menanti. Ada kemuliaan yang menanti. Ada peribahasa mengatakan apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bukan malah mati kemudian, itu kata Jamrud. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Colek kanan kirinya, sabar ya. Yang menanti kita lebih indah. Yang menanti kita jauh lebih mulia. Amin saudara. Itu fokus. Kita berlanjut ke F yang terakhir. Apa saudara? Forward. Bilang sama saya forward. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 14 katakan demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan saudara. Nah ini satu hal yang kita perlu ketahui. Bahwa ketika kita sudah mulai fokus kepada tujuan kita. Dan kita mulai melesat untuk berlari. Dan ketika kita berlari untuk mencapai kemenangan dalam perlombaan iman itu. Apa yang harus kita lakukan saudara? Kita harus siap untuk melepaskan ego pribadi kita. Halo? Dan mulai berlari apa? Bersama-sama. Karena perlombaan ini bukan tentang siapa yang jadi nomor satu. Tapi ini ibarat lomba lari estafet saudara. Kita ini bekerja sama di dalam sebuah tim. Dan di dalam sebuah tim yang sama, anggota keluarga kerajaan Allah, gak boleh ada yang egois. Kalau ada yang mementingkan diri sendiri, disitulah awal mula kegagalan. Disitulah awal mula konflik terjadi saudara. Nah makanya kita perlu sadar bahwa dalam perlombaan iman ini kita harus beralih dari hidup yang self-centered. Jadi hidup yang apa? Christ-centered. Hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kalau kita masih mikirinnya diri sendiri, lari dikit udah pegel ya kan, betis udah naik, terus napas udah ngos-ngosan Senin Kemis gitu kan, udahlah nyerah aja lah, berhenti aja lah. Padahal teman kita di depan udah nanti, ayo oper tongkatnya, saya juga mau lari. Tapi kitanya egois, kitanya mikirin diri sendiri.
Gak bisa saudara. Kita perlu unity. Amin. Kita perlu bergandengan tangan untuk mencapai tujuan itu. Makanya kalau mau go, E-nya itu harus menyingkir. Kalau masih ego, gak bisa go. Bener gak? E-nya harus disingkirin dulu. Baru kita bisa jalan bareng. Jalan bersama-sama. Dan ketika perlombaan iman ini kita jalani, kita sebagai tubuh Kristus itu harus saling topang saudara. Bukan malah saling serang. Ini bukan tentang kompetisi siapa yang jadi nomor satu, bukan. Tapi perlombaan iman ini tentang apa? Kita tolong menolong. Kita bahu membahu untuk mencapai garis finish bersama-sama. Ada pepatah Afrika yang bilang kalau kita berjalan bersama-sama mungkin kita gak akan pergi cepat. Tapi kita akan pergi jauh. Kenapa? Karena waktu yang satu lemah, waktu yang satu jatuh, yang lain menopang. Yang lain rela mundur beberapa langkah untuk angkat dia. Jalan bersama-sama dengan orang yang di depannya. Amin saudara. Makanya Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan 2. Rasul Paulus katakan demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus apa saudara? Memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Memimpin orang ke jalan yang benar tuh gimana saudara? Gak bisa kita bilangin, ayo lari. Kalau gak kita kalah, dadah. Kalau gak mau bangun, saya pergi duluan ya. Memimpin orang dengan roh yang lemah lembut tuh gimana? Ayo mundur beberapa langkah. Rela gak meluangkan waktu, mengorbankan waktu untuk angkat dia? Berat sih, ngerepotin sih, penuh pengorbanan sih. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Karena dunia hari-hari ini berkata apa? Siapa yang jadi nomor satu itu yang paling hebat. Kita dibangun di satu sistem di mana orang itu saling comparing and competing. Gereja mana yang paling besar? Komunitas mana yang paling berdampak? Sikut-sikutan. Tapi anak Tuhan harusnya beda. Sistemnya bukan itu. Kita justru saling topang menopang. Kita bahu membahu. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin saudara. Tadi pagi indah sekali saudara. Tadi itu kita makan sarapan bersama-sama. Dengan teman-teman yang lintas denominasi. Kita dari GBI, ada yang dari JKI, ada yang dari GBT, ya. Ada yang dari mana lagi, Be? Hah? GPDI, iya. Ngumpul bareng-bareng, bisa sarapan bersama. Nikmat sekali saudara. Karena itu yang Tuhan rindukan. Tuhan mau tubuhnya bersatu, amin. Kalau tubuhnya udah gontok-gontokan, aduh dunia makin jauh. Mereka bilang ya anak Tuhannya aja begini. Gimana Tuhannya katanya gitu kan. Tapi kalau anak Tuhan bergandengan tangan. Mau merendahkan diri bersatu. Di situ berkat Tuhan dicurahkan. Amin saudara. Nah slide terakhir, ini beneran terakhir saudara. Saudara, bahwa anak Tuhan masuk ke dalam sebuah perlombaan iman. Maka anak Tuhan itu berlari bukan di dalam keraguan. Bukan di dalam intimidasi. Ada beberapa orang yang mulai capek jadi Kristen. Dia bilang, aduh susah ya jadi taat. Susah ya harus pelayanan. Susah ya harus ini dan itu. Dia lupa bahwa anak Tuhan itu berlari dalam kepastian. Dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Karena kemenangan pertama yang kita peroleh itu dikerjakan oleh Yesus. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia katakan it is finished. Sudah selesai. Dari kemenangan Yesus kita berlari. Dari kemenangan Yesus kita melangkah. Dan yang Alkitab katakan, kalau engkau awali itu di dalam roh, mengapa engkau mau menyelesaikannya di dalam daging? Gak bisa.
Kalau kita selamat oleh karena kasih karunia, maka untuk mempertahankan keselamatan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita mengandalkan anugerah Tuhan. Amin. Kita mau bersinergi dengan Roh Kudus. Aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya Ibrani 12 ayat 2 di situ menarik dikatakan fixing our eyes on Jesus. Perbaiki cara pandang kita terhadap Yesus. Karena Yesus adalah apa? The pioneer and perfecter of faith. Yesus itulah pionir. Dia yang pertama kali menginisiasi iman yang ada di hati kita. Coba saudara ingat baik-baik, pertama kali bertobat. Kata Yesus, bukan kamu yang pilih saya yang pilih kamu. Bukankah Roh Kudus yang bekerja di hatimu, maka engkau percaya kepada Yesus. Dia yang menjadi pioneer di hati kita, pionir menaruh iman. Dan apa berikutnya? Dialah yang akan menyempurnakan iman kita. The perfecter of our faith. Makanya kalau hari ini saudara mulai lelah, mulai capek beriman, mungkin saudara dan saya sedang lupa bahwa apa? Anugerah Tuhan menopang. Kita gak berlari sendirian. Dengar baik, kita gak berlari buat Tuhan. Tapi apa? Kita berlari bersama Tuhan. Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Amin saudara. Ternyata belum slide terakhir, ini yang terakhir saudara. Forget, focus, and forward. Mungkin bagi saudara berkata, aduh berat Pak, susah Pak. Betul. Bahkan mungkin itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata kabar baiknya. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi apa saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.